Systems Documentation Techniques atau teknik dokumentasi sistem. Kenapa kita harus mendokumentasikan sistem? Karena akuntan itu harus bisa membaca proses dokumentasi untuk keperluan audit. Auditor itu kan akuntan juga. Jadi ketika auditor itu mau melakukan audit trail terhadap sebuah siklus pemrosesan transaksi ya, maka yang dia harus pahami adalah bagaimana sistem dokumentasinya. Berarti dia juga harus paham cara mendokumentasikan sistem. Kemudian di sini disebutkan ada yang namanya SOX, Sarbanes-Oxley Act. Bagi kalian yang belum paham apa itu SOX, ini adalah sebuah kebijakan yang muncul setelah adanya kasus fraud yang cukup fenomenal dalam sejarah akuntansi gitu kan, akibat lemahnya internal control dalam perusahaan tersebut. Nah, maka supaya bisa mengetatkan proses internal control, kita harus bisa melakukan dokumentasi sistem dengan baik. Kemudian juga sistem itu didokumentasikan gitu ya, supaya nanti bisa dikembangkan. Teknik yang pertama bisa kita lakukan adalah data flow diagrams, disingkat DFD. Sesuai namanya, diagram ini atau teknik ini fokus pada menggambarkan aliran data. Aliran yang ini menunjukkan dari mana source-nya, kemudian prosesnya kemana, dan penyimpanannya di mana, serta tujuannya kemana. DFD ini simple ya, karena tadi hanya menunjukkan alirannya saja, tidak detail. Seperti ini gambarannya. Nah, jadi dalam mendokumentasikan sistem, kita tentunya harus terbiasa dengan yang namanya simbolisasi atau penggunaan simbol-simbol. Dan antar teknik itu, makna simbolnya itu berbeda-beda. Contohnya misalnya ini ya, bentuk segi 4, square, ini dalam DFD dengan flowchart ya beda arti. Jadi kalian harus gimana caranya dihafal gitu, dipahami, dihafal, dilatih ya. Bentuk square ini ya, ini menunjukkan sumber dan destinasi data. Contohnya nih misalnya data source A. Ini dia menghasilkan data kan, kemudian alurnya itu ke proses C, kemudian ditujukan kepada destinasi J. Ada alternatif yang lain juga dalam waktu yang bersamaan. Si data flow B ini dia diproses lagi ke proses F yang nantinya menghasilkan data untuk dikirim ke destinasi K ke sini. Nah, simbol ini dua garis paralel ini adalah simbol dari storage dalam DFD. Ini contoh sederhana karena di sini hanya ada 3 sumber dan tujuan dan hanya ada 2 proses. Ini akan menjadi rumit dan kurang efisien ketika si datanya banyak, sumbernya banyak, destinasinya juga banyak. Nah, flowcharts ya. Nah, flowcharts ini charts itu adalah diagram ya, flow aliran. Jadi sama-sama aliran seperti di FD tadi, tapi flowcharts ini lebih mendetail dalam hal sumbernya, sumber datanya itu siapa, nanti dibuat unik gitu, dibuat berbeda, kemudian juga dokumennya berjenis apa, prosesnya seperti apa gitu ya, penyimpanannya seperti apa, itu lebih detail lagi ya. Kekuatan dari flowcharts ini adalah kita bisa dengan mudah gitu ya melihat atau mengcapture pengendalian internal yang diterapkan perusahaan tersebut. Dan juga bisa melihat apakah ini dilaksanakan secara manual atau secara computerized, karena memang dalam flowchart itu simbolnya dibagi 2. Ada simbol untuk yang manual processing, ada yang computer processing. Tuh, ini simbol-simbol untuk input dan output. Tadi ingat ya, dalam DFD itu input outputnya hanya square. Tapi kalau dalam flowcharts itu banyak sekali. Nah, ini dokumen ya, bisa elektronik ataupun paper based. Nah, dokumen yang bertumpuk begini artinya adalah dokumen tersebut sudah di copy atau sudah digandakan. Untuk keperluan apa? Tembusan ke beberapa tujuan. Kemudian ini output untuk yang electronic based ya. Kemudian ini bentuk data entry elektronik, seperti misalnya kalau kita mendapatkan datanya itu lewat barcode scanner. Kemudian ini digabung antara input dan outputnya. Nah, ini simbol pemrosesan. Kalau tadi dalam DFD, processing simbol itu lingkaran saja. Kalau dalam flowcharts ini dibagi 2. Jika dia dilakukan secara computerized, maka kita gunakan rectangle atau persegi panjang. Tapi kalau dilakukan secara manual, ya paper based, itu kita gunakan bentuk trapesium ini. Selanjutnya adalah simbol storage atau simbol penyimpanan data. Kalau tadi simbol storage-nya itu 2 garis paralel,
Kalau di flowcharts ini ada 4 ya. Pertama, kalau dia disimpan di database, kita gunakan gambar tabung. Kalau disimpan dalam magnetic tape itu maksudnya tempat penyimpanan eksternal ya. Misalnya disket atau itu dulu ya, disket. CD, flash disk barangkali seperti itu dan seterusnya. Kemudian ini adalah penyimpanan dalam artian pengarsipan. Nah, segitiga ini kadang dalam beberapa sumber dibagi dua lagi. Ada segitiga yang terbalik seperti ini, ada yang segitiga biasa. Nah, di tengah-tengahnya itu selalu dicantumkan aturan pengarsipannya. Kalau di sini huruf N ya, ini singkatan dari number. Artinya berarti si dokumen tersebut diarsipkan secara nomor urut. Misalnya berdasarkan nomor customer-nya. Bisa juga kadang si pengarsipan ini dilakukan secara chronological. Jadi di sininya ditulis date, tanggal. Atau misalnya diarsipkan secara alfabetis. Berarti di sininya huruf A. Selanjutnya adalah penyimpanan dalam artian pencatatan. Nah, ini bentuknya adalah jajar genjang yang bisa digunakan kalau kita mau menunjukkan proses penjurnalan atau proses pembukuan ke buku besar, ya, atau misalnya pencetakan kartu HPP, kartu jam kerja, dan seterusnya. Dan terakhir adalah kelompok simbol-simbol yang menunjukkan alirannya, dan simbol yang lainnya juga. Di antaranya tentunya adalah ada arrows ya, ini untuk menunjukkan alur tentunya ya, dari mana ke mana. Panah ini juga ada yang dibuat zigzag, fungsinya itu untuk menunjukkan ada communication. Kemudian ada konektor. Konektor itu adalah penghubung dalam sebuah lembar flowchart. Sedangkan ini yang kedua, ini adalah off-page connector. Kalau kita mau menghubungkan dokumen dari satu bagian dengan bagian lain yang berbeda halaman. Kemudian ini adalah bentuk terminal. Terminal di sini maksudnya adalah untuk menunjukkan awal dan akhir atau untuk menunjukkan bagian-bagian departemen yang terlibat dalam flowchart tersebut. Kemudian ini bentuk decision ya. Ini adalah bentuk untuk menunjukkan pengambilan keputusan. Dan terakhir ini adalah annotation, adalah simbol untuk menunjukkan deskripsi dari suatu aliran atau dari suatu simbol.